A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Inner Heart Talk dimanapun berada? Hari ini kita akan masuk ke episode 5. Nggak kerasa ya, season 1 udah selesai, season 2, 1, 2, 3, 4. Nah, mudah-mudahan udah ditonton semua, semuanya udah bisa dipelajari lagi, dan yang penting mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. So, hari ini masuk ke episode yang kelima. Episode yang kelima tentu saja masih barengan sama Mas Sony Wicaksono. So, kita sapa dulu nih. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, Kang Abu. Happy Wah, New Year by the way. Happy New oh iya, Year. Wah, tahun baruan gimana nih tahun baruan nih? Party di mana nih? nggak kemana-mana lah. Baru mau party ya, diam di rumah nih, tahun baru nggak kemana-mana nih. Oke. Oke, 2020 lewat, kita masuk ke 2021 dengan semangat tahun baru, semangat juga baru pastinya. So, kita lanjut nih Mas Sony, episode kita Ya, yang kelima. Kalau kemarin kita udah bahas iftitah, kita udah bahas tumak nina, kita udah bahas al-fatihah, level kesadaran, udah kita bahas semua. Dan mungkin saatnya kita akan berbicara tentang khusyuk. Karena banyak orang yang menyuruh kita khusyuk, tetapi sedikit yang mengajarkan kita khusyuk, atau bahkan ketika berbicara khusyuk itu apa, mungkin tidak dimengerti secara dalam. So, kita akan bahas tentang khusyuk. Silakan Mas Sony. oke, Kang Abu, terima kasih. Saya pertama-tama mau ini loh, selamatin dulu nih. Ternyata ini dialog positif sudah Oke. mencapai episode 200. Oh Wah, iya, alhamdulillah Mas, itu nggak kerasa dijalanin aja, tahu-tahu udah 200 episode. Ya, itu juga kan iya, berkat dukungan Mas Sony juga nih. Thank you juga Mas Sony nih udah mendukung terus dialog positif nih. iya, siap, siap, siap. Oke, teman-teman semua ya, Kang Abu juga ya. Kan di episode sebelumnya kita bahas di Inner Heart Talk ini tentang Al-Fatihah, tentang Tumanina, tentang Iftitah gitu ya, Hmm, tentang level kesadaran yang hakikatnya itu kan membuka hati ya. Dan ini sebenarnya serinya ini seri membuka hati yang sebenarnya itu hakikat atau esensi daripada sholat, di mana di dalam sholat itu kita persembahkan hati kita kepada Allah hmm, untuk dapat dibuka, diarahkan, dan akhirnya nanti dapat dihubungkan. Itulah hakikat dari Al-Fatihah itu. Jadi sholat itu artinya terhubung. Jadi asilatun, silat. Kalau kita pernah dengar istilah silaturahmi, hubungan kasih sayang, ya sholat itu hmm, artinya terhubung gitu. oke. Tapi kan sebelum terhubung kan hati itu harus dipersiapkan dulu. Kemarin kita caranya santai, itu maknina. Lalu kemudian dipasrahkan kepada Allah untuk dibuka. Akhirnya hati kita bisa terhubung gitu. Jadi kali ini yang berikutnya kita di episode kali ini kita mau bahas tentang khusyuk ya, khusyuk. Oke. Kang Abu pernah dengar kata khusyuk? Kalau Wah, dengar kata khusyuk itu apa sih yang terbersit di benaknya Kang Abu gitu? oke. Begitu dengar kata khusyuk langsung mikir konsentrasi, Mas. Konsentrasi Ah, full. Udah, itu sih selalu diulang-ulang, khusyuk iya. itu berkonsentrasi gitu-gitu. Jadi kalau kita tanyain ya pasti gitu jawabannya. Banyak kan ya khusyuk itu konsentrasi, harus serius gitu kan. Iya, iya. Padahal kan eh, kita kemarin udah di episode sebelumnya bahas bahwa kita tuh harus tumanina. Hmm, Tumanina itu artinya sungguh-sungguh santai. iya. Dilarang serius, dilarang konsentrasi, Hmm, dilarang tegang, dilarang tegang nggak boleh. Tapi iya. malas gini juga nggak boleh gitu. Malas gini Oh, nggak boleh, tegang gini juga nggak boleh. Jadi benar-benar harus di titik santai gitu. hmm, Nah, kenapa? Karena kita udah bahas juga di episode sebelumnya bahwa kita tuh nggak berusaha buka hati kita, tetapi kita tuh bagaimana caranya supaya kita santai atau menyantaikan diri, sungguh-sungguh santai sehingga membiarkan berkat Allah itu bisa membuka hati kita dengan sebaik-baiknya gitu. oke. Nah, jadi khusyuk sama sekali bukan konsentrasi dan sama sekali bukan serius. Karena konsentrasi dan serius itu justru tegang dan menahan gitu. Oke. Iya. Nah, jadi coba deh kita buka ya satu ayat yang di Hmm, Al-Quran membahas tentang sholat yang khusyuk itu kan. iya. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 45 sampai 46.
Oke, surat 2 Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu, Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wah, ini menarik nih. Gimana nih, Mas? iya, jadi kan bertemu dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, dengan Allah ya. Ya. Nah, padahal Allah itu kan nggak bisa dilihat, ya. Coba kita lihat ya, bagaimana cara bertemu dengan Allah itu, surat 6 ayat 103. Oke, 6 ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Ya. dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya, jadi dia maha halus, halus sekali, kita tidak bisa melihat dengan penglihatan mata. Jadi yang dimaksud khusyuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan itu maksudnya apa kan gitu. Yes. Nah, kita bahas dulu konsepnya ya. Oke. Bahwa pertemuan dengan Allah itu kan berlapis-lapis. Hmm. Jadi dia tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata fisik. Berarti Allah itu hanya bisa dirasakan dengan hati, ya kan? Oke. Nah, tapi kita tuh kadang-kadang melihat untuk bertemu dengan Allah tuh pakai pikiran. Jadi pakai konsep, ya. Nah, sebelum membuka hati, kita itu mengatakan Allah itu pasti dari pikiran, masih di konsep, ya. Oke. Itu namanya juga boleh dibilang bertemu, tapi pakai konsep. Jadi pasti bukan hakikat. Jadi setelah membuka hati, baru kita dapat merasakan betapa indahnya Allah itu melalui berkatnya ada di hati kita. Nah, itu baru mulai pertemuan dengan Allah dengan hati, dengan perasaan gitu. Oke. Melalui berkatnya. Jadi kita bisa mulai rasa, wah enak, ini indah, tenang, damai, enak banget di hati gitu ya. Nah itu berarti udah mulai bertemu dengan Allah dengan perasaan. Tapi masih kulit, nah itu berkat. Makin lama itu nggak ada batasnya, akan terus menerus sampai dalam, sampai kita bisa merasakan kasih sayang Allah itu lebih dalam lagi gitu. Jadi kita bisa melihat Allah itu bertahap gitu, bertahap sampai nanti benar-benar bisa melihat Allah melalui roh kita, yaitu itu pertemuan yang sebenarnya. Tapi itu nggak bisa langsung, harus bertahap dan perlu proses gitu. Oke. Nah, jadi yang dimaksud pertemuan di dalam hal ini ya kita mulai dari bagaimana merasakan berkat Allah di hati dulu gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Gitu. Nah, mungkin masih rada apa namanya abstrak gitu ya. Coba kita lihat apa sih lawan dari khusyuk itu gitu ya. Oke. Nah, lawan dari khusyuk itu ada di surat 4 ayat 43. 4 ayat 43. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, sampai di situ aja ya Kang Abu. Iya, iya. Jadi lawan dari khusyuk itu adalah mabuk gitu. Nah, mabuk ini artinya bukan berarti habis minum minuman keras lalu sholat gitu. Itu bukan hakikatnya, bukan hanya itu, tapi lebih dalam lagi. Intinya mabuk itu nggak sadar gitu. Nggak sadar apa yang sedang dibaca, nggak sadar apa kehendak Allah atas diri kita waktu sholat, nggak sadar apa rencana Allah atas diri kita waktu kita baca Al-Fatihah atau sedang menyentuh hati begini. Nggak sadar apa yang sedang terjadi pada hati kita saat kita sentuh gitu ya. Nggak sadar juga waktu sholat itu sebenarnya ngapain gitu, lagi ngapain gitu. Oke. Apa yang sedang terjadi itu nggak sadar, itu namanya mabuk. Artinya pasti nggak khusyuk kalau sholat seperti itu. Nah, sebagai contoh begini, berapa banyak sih orang yang sholat tapi nggak sadar makna dan hakikat sholat, bahwa sholat itu artinya sedang memasrahkan hatinya kepada Allah untuk dibuka. Oke. Ya mungkin kalau kalau ya based on pengalaman ya, dan ya ini terjadi sih gitu. Ya itu hanya ritual aja sih Mas, hanya melakukan kewajiban gitu, hanya melakukan apa yang harus gitu loh Mas. Betul. Jadi orang ditanya arti Al-Fatihah aja nggak tahu apa.
Yes. Apalagi menyadari apa yang sedang terjadi ketika proses Al-Fatihah itu atau hati yang sedang dibuka itu kita sadar gitu. Apalagi itu gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi sebagian besar orang sholatnya itu khusyuk apa mabok. Oke, Nggak usah mabok sebagian ya. besar deh, saya deh, Iya saya iya deh. iya iya saya ya maksudnya Itu, di dalam selama kehidupan ini juga baru ngerti-ngerti aja dikit itu juga ya baru-baru gitu ya kebayang gitu beberapa tahun yang lalu sebelum sama sekali nggak ngerti ya jelas mabuk banget Mas itu kalau based on apa yang saya rasain Mas. iya betul. Makanya Mhm. itu pasti nggak khusyuk kalau begitu. Oke oke. Jadi khusyuk itu artinya sadar apa Hmm. yang sedang terjadi, apa kehendak Allah, apa yang sedang Allah lakukan atas hati kita, apa yang harus sikap kita yang paling benar ketika hati kita dibuka. Oke. Itu semua baru kita bisa khusyuk gitu. Nah, jadi apa yang sedang terjadi ketika Al-Fatihah atau sholat itu ya kan sudah menjadi kehendak dan rencana Allah lah hati kita itu dibuka oleh Allah melalui berkatnya tanpa syarat gitu. Hmm. Hmm. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Jadi Allah melalui berkatnya akan buka hati kita dengan sifatnya yang kasih dan sayang. Hmm. Maha pengasih, maha penyayang. Ya. Hmm. Jadi dengan berkatnya Allah akan buka hati kita, Allah akan mengarahkan, Allah akan nanti akhirnya menghubungkan hati kita selangsung-langsungnya kepada Allah gitu. Nah, Oke. jadi itu harus disadari dulu kehendak Allah itu. Nah, kehendak Allah itu, rencana Allah itu akan terjadi kalau kita juga sikapnya sesuai dengan kehendaknya gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau sikap kita nggak sesuai dengan kehendaknya, nah Allah kan maha pengasih maha penyayang. Hmm. Salah satu sifat kasih sayang itu nggak pernah maksa gitu. Jadi Oke. kalau Allah sudah berkehendak, tapi kita tidak bersedia, tidak terjadi prosesnya. Gitu. Nah, salah satu sikap kita untuk menyambut kehendak Allah itu untuk buka hati kita, itu namanya khusyuk. Gitu. Hmm. Hmm. Kalau kita nggak khusyuk, nah itu nggak terjadi. Gitu. Tapi khusyuk sekali lagi bukannya konsentrasi ya, Oke oke oke. atau apa namanya serius. Gitu. Iya Khusyuk iya tuh, iya. nah nanti kita bahas apa. Jadi Allah tuh nggak pernah maksa. Kalau niat, sikap, dan kesadaran kita tuh nggak bersedia dibuka, ya nggak terjadi. Gitu. Oke. Itulah sifat kasih sayangnya. Jadi semua itu harus dilandasi sifat sikap yang pasrah, yang berserah dan bersedia untuk dibuka Hmm. oleh kasih sayang berkat Allah itu. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk dibuka hati kita untuk dan kepada Allah? Nah, pertanyaan itu kan, apakah Oke. kita sadar makna dan hakikat sholat itu apa? Itu pertanyaan juga. Apakah kita itu tahu caranya buka hati kita kepada Allah? Tahu nggak? Yes, yes. Nah, Iya, 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 iya. tapi kita nggak tahu ya. Iya, iya. Apakah kita bisa buka hati kita kepada Allah? Pasti nggak bisa. Hmm. Nah, jadi Allah lah yang akan buka hati kita melalui berkatnya. Nah, itu harus disadari dulu, jangan sampai mabok gitu. Nggak Benar, sadar. benar, Nah, benar. kalau nggak sadar ya nggak kejadian. Gitu. Oke, oke. Jadi selama ini Allah tuh sedang menunggu kita untuk membuka hati kita. Hmm. Jadi tapi kitanya sikapnya belum benar. Gitu. Jadi dalam kata lain kita tuh sampai itu tuh belum belum sadar apa sih Allah kehendaknya, rencananya, tujuannya, atau belum khusyuk gitu, masih mabok, Hmm. masih mabok. Kira-kira begitu Kang Abu. Oke, oke. Nah, berarti kalau misalnya ya oke ya, ini asik banget nih. Tadi Mas Sony untuk ngegampangin langsung nyari versusnya gitu. Versusnya ya mabuk. Berarti kalau sekarang ditanya lawan dari mabuk apa? Ya khusyuk gitu ya dalam Khusyuk. tanda petik dalam konteks ini gitu ya. Dah. Ya, sekarang yang menarik adalah gini Mas Sony. Berarti antara nyambung dong iftitah, khusyuk, sholat Al-Fatihah nih gitu. Nah, peran khusyuk ini di mana nih Mas Sony? Peran khusyuk di antara semua kegiatan kan gini ya. Kamu sholat tuh yang khusyuk nih, ini guru agama lah, orang tua lah. Kamu tuh sholat yang khusyuk.
Yang dipentingkan tuh justru malah khusyuknya tuh. Nah, kenapa sih Mas Doni si khusyuk ini menjadi satu hal yang apa ya, dominan gitu atau satu hal yang sangat penting gitu di dalam sholat gitu misalkan. Gimana Mas Doni? Iya, karena tanpa sikap yang benar, kehendak Tuhan itu nggak akan terjadi. Hmm. Nah, cara yang benar tuh adalah tadi kombinasi dari semuanya. Jadi tumak ninahnya iya santai, sungguh-sungguh santai, tidak boleh konsentrasi, tidak boleh serius, tidak boleh menahan, lepas gitu. Hmm. Lalu tidak boleh tegang ya. Hmm. Lalu kemudian dipasrahkan dulu, disiapkan dulu hatinya, iftitahnya dibenerin gitu kan. Kemarin kita udah belajar Iya. iftitahnya. Nah, Iya. tapi juga harus khusyuk gitu. Khusyuk itu artinya sadar akan apa yang sedang terjadi. Hmm. Nah, jadi itu sikap dasar. Sikap dasar itu perlu. Kalau nggak ada sikap dasarnya, maka kehendak Allah itu nggak akan terjadi. Karena Allah tidak pernah memaksa. Oke. Nah, jadi saya ya boleh ya kalau mau dielaborate lagi apa itu khusyuk ya. Hmm. Eh, ada 5D Kang Abu. Oke. Kalau kita mau khusyuk itu ada 5D ya. Oke. Wah, seru Nah, nih. di sini selalu di depannya D bukan M karena nanti kita bahasnya bahwa kita itu tidak aktif melakukan tapi kita itu hanya mengalami saja apa yang sedang terjadi gitu. Hmm. Ya. D itu pasif artinya. Jadi pertama D itu adalah disadari gitu. Oke. Jadi bukan menyadari tapi disadari. Jadi mengalami kesadaran, bukan Oke. berusaha menyadari gitu. Ah, itu Nah beda itu ya. Menyadari dan disadari beda ya. Karena kalau menyadari itu berusaha pengen sadar gitu ya Mas Doni ya. sadar. Oke. Nah, Oke. setiap usaha kita di dalam sholat itu membuat kehendak Tuhan nggak terjadi. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya udah alami aja disadari itu, bukan menyadari ya, disadari itu alami aja udah disadari apa yang sedang terjadi. Gitu. Oke. Nah semuanya ini ya itu tuh sifatnya nanti yang di dalam, jadi nggak di luar. Karena Hmm. ini perasaan ya, tentang hal perasaan kan tadi melihat Allah itu pertama kali dengan merasakan lewat hati, berkatnya turun dan melakukan hal-hal yang terbaik, terindah gitu. Oke. Jadi dia yang pertama disadari. Jadi Allah tuh sedang merencanakan apa ketika saya menyentuh hati, baca Al-Fatihah, lagi Hmm. sholat gitu ya. Nah Allah sedang berkehendak tuh membuka hati kita, terus disadari Hmm. dulu. Oke. Allah tuh sedang berkehendak mengarahkan hati kita hanya kepada Allah gitu. Makanya ada iftitah kan. Hmm. Hmm. Allah tuh sedang berkehendak menghubungkan hati kita yang tadinya disconnect itu jadi connected dengan Allah itu. Itu Oke. kehendak Allah gitu. Nah, kemudian tapi hati kita kan masih banyak tutupannya tuh emosi negatif, Hmm. beban, masalah, kemauan ya kemarin di mana di iftitah itu semua dipasrahkan. Ya. Sikap kita dalam menyadari itu ketika berkat Allah itu masuk dan mau membersihkan beban kotoran semua itu, nah kita harus menyadari, oh iya Allah lagi bersihin hati saya nih. Gitu. Hmm. Nah, sadar bahwa Allah sedang berkehendak untuk bersihin hati saya. Gitu. Nah, itu harus ada kesadaran, disadari. Dia yang pertama itu. Hmm. Kalau kita nggak sadar, ya sholat itu ya nggak ada rasanya gitu. Ya, ya, ya. Ya itu cuman gerak tubuh aja, olahraga aja kali ya, hanya mengolah tubuh ini. Oke. Nah, jadi kan nah, di sini kata-katanya disadari bukan dipahami atau diketahui gitu. Karena paham dan tahu itu kan di otak. Hmm. Itu adanya di hati gitu. Jadi Oke. kita nyadarinya nggak pakai otak. Kalau pakai otak nih jadinya beban kenceng di sini semua. Oke, Tapi oke. di sini dirasakan gitu. Hmm. Itu day pertama. Nanti kita coba praktek. Day yang kedua itu dinikmati, Kang Abu. Oke. Jadi dinikmati, bukan menikmati tapi dinikmati. Eh, jadi dengan perasaan yang ada di hati itu,
sadar bahwa Allah tuh sedang membuka hati kita dengan seindah-indahnya melalui berkatnya, maka Hmm. hati kita yang sedang dibuka itu dinikmati aja prosesnya. Nah, biasanya tuh arah yang benar tuh hatinya makin tenang gitu. Hmm. Hatinya makin damai, hatinya semakin dipenuhi oleh keindahan. Nah, enak, indah, damai, tenang, pokoknya yang begitu, ringan, mengembang gitu. Nah, itu perlu dinikmati. Disayang Allah itu seperti itu. Dinikmati aja prosesnya gitu. Nah, tuh dengan dinikmati itu kita jadi terasa khusyuk gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu D yang kedua ya, D yang kedua. D yang ketiga itu dibiarkan. Oke, dibiarkan. Karena Allah itu kan kalau dalam bahasa Arabnya tuh Al-Latif. Al-Latif itu artinya maha lembut. Hmm. Jadi Allah tuh berkatnya bekerja dengan penuh kelembutan gitu. Kasih sayang di hati kita makin enak, makin makin damai, makin tenang, makin lepas gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sedikit aja kita tegang, Hmm. itu berhenti gitu prosesnya. Oke. Atau kita lagi tiba-tiba mikirin apa gitu, kepikiran Hmm. apa gitu, lagi sholat atau doa baca Al-Fatihah tuh, wah mikir besok ngakuin apa ya gitu, atau wah ini kerjaan ini kok belum selesai dilakuin, nah itu berhenti gitu. Hmm. Hmm. Nah jadi begitu berhenti ya karena Allah nggak mau maksa, ya udah nunggu lagi gitu loh, gitu. Jadi Oke. maka anugerah itu perlu diterima terus-menerus dengan cara dibiarkan, diterima, dibiarkan terjadi gitu. Jangan sampai ada sikap yang menolak. Oke. Kecil-kecilnya itu jangan sampai ada. Itu D yang Tiga. ketiga. Ya. D yang keempat itu dilepas. Jadi Hmm. eh, sadar bahwa Allah itu sedang melakukan hal-hal yang kotoran dibersihkan, diangkat, hati dibuka gitu ya. Hmm. Maka sebenarnya apapun kotoran, sebesar apapun kotoran kita, kalau kita lepas tuh pasti Allah bisa urus gitu, bisa angkat, bisa bersihkan. Yes. Tapi kalau kita tahan, ya nggak bisa gitu. Misalnya contohnya orang yang sedang dendam gitu, dendam kepada seseorang, itu Hmm. sebenarnya lagi nahan, lagi megangin. Jadi kalau kotoran tuh kayak kertas gini, dipegangin begini gitu, nggak bisa Hmm. diangkat. Oke. Oke. Ya, Oke. jadi D yang keempat tuh dilepas aja. Nah dilepas gitu, nah ini bisa diangkat gitu satu persatu. Itu D yang keempat. Hmm. Gitu. Nah, D yang kelima tuh disyukuri prosesnya. Jadi Oke. semua hati kita makin enak, makin ringan, makin terbuka, makin dipenuhi keindahan tuh. Nah, biarkan hati kita bersyukur aja kepada Allah selama prosesnya itu gitu. Nah, inilah apa yang disebut sebagai itu khusyuk itu Hmm. gitu Kang Abu. Oke. Jadi Oke. selama ini kok saya belum pernah dengar arti khusyuk yang apa yang dielaborate seperti ini gitu. Iya, yang esensial gitu. Nah, Iya, by the way, Mas Doni kan tadi ada 5D nih ya, disadari, dinikmati, dibiarkan, dilepaskan, dan disyukuri. Nah, berarti untuk menjadi khusyuk itu perlu latihan, Mas Doni? Atau perlu perlu pembiasaan? Gimana nih, Mas Doni? perlu makanya Hmm. perlu latihan karena kan ujung-ujungnya kan sholat itu setiap saat. Hmm. Al-Fatihah ini harusnya setiap saat, makanya kita perlu latihan, latihan lagi. Tapi sikapnya jangan seperti orang latihan, sikapnya seperti orang yang sedang menikmati aja gitu. Kalau orang latihan kan kayak beban banget gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Malah nanti jadinya nggak terjadi. Jadi perlu dilakukan dalam uh, waktu tertentu lagi sembahyang gitu. Hmm. Tapi sikapnya jangan seperti orang lagi berlatih kira-kira. Oke, jangan ada force gitu ya, jangan ada rasa harus, jangan ada rasa yang benar-benar memberatkan kali ya, Mas Doni ya? Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, di antara 5D tadi, Mas Doni, ini kalau disadari oke lah ya. Jadi berarti menyadari setiap gerak-gerik dan seterusnya dinikmati pasti itu ada rasanya, dilepaskan dan disyukuri. Aku agak ingin agak lebih dalam lagi tentang dibiarkan, Mas Doni.
Mm. Dibiarkan di sini tadi Mas ini menggambarkan bahwa ya membiarkan aja gitu. Nah, gimana tuh kalau kalau disadari menyadari oke lah ya di antara 5 aku oke nih. Tapi kesadaran untuk dibiarkan itu gimana Mas Oni? Apa yang harus dilakukan lah ya? Praktikalnya gimana gitu? Ini semua terjadi di dalam. Jadi Hmm. disebut dibiarkan itu artinya kita jangan melakukan apa-apa. Hmm. Kalau kita udah melakukan apa-apa, baik di luar, gerakan di luar maupun di dalam, mikir apa, mendorong apa, terus kemudian apa sedikit aja melakukan, namanya tidak sedang membiarkan gitu. Nah di dalam Hmm. proses ini kita tuh benar-benar harus nggak ngapa-ngapain gitu, nggak Oke. mengapa-ngapa gitu. Oke. Ya Meskipun itu meskipun namanya. kan misalnya lagi sholat gitu kan, ada gerakan-gerakan gini. Nah, gimana Ya, tuh kaitan antara gerakan dan jangan melakukan apa-apa tuh gimana, Mas Doni? ya jadi misalnya kita contoh aja yuk, Ya, oke. kita Nah, itu yang paling praktikal kita contoh. Silakan, Mas Doni. dibahas susah. Iya, benar. Nah coba ya Kang Abu, boleh saya bimbing sebentar. Boleh banget, Mas Doni. Bersedia. Siap. Nah, ini sikap aja kita bimbing ya, karena kita kan belum selesai bahas Al-Fatihah ya. Oke. Khusus mengenai khusyuk ini ya. Hmm. Oke, sekarang Kang Abu sadari bahwa Kang Abu sekarang sedang uh, apa, mengalokasikan waktu, meluangkan waktu untuk hatinya dibuka, Hmm. diarahkan, dan dihubungkan kepada Allah. Sadari bahwa inilah hakikat Al-Fatihah itu, yaitu membiarkan kehendak Allah terjadi untuk membuka hati kita, mengarahkan hati kita, menghubungkan hati kita kepada Allah, untuk Allah. Nah, sadar bahwa selama ini tuh kita tuh banyak sekali tutupan-tutupan di hati kita, kotoran-kotoran, dosa, emosi negatif, beban, masalah yang bikin hati kita tuh ketekan, tutup gitu. Nah, sadari bahwa berkat Allah berkehendak untuk mengurus semua kotoran-kotoran itu yang kita nggak tahu apa, kita nggak bisa bersihinnya. Nah, tapi pasti Allah bisa kan? Allah Maha Kuasa. Nah, ini kita sadar dulu. Nah, biarkan uh, prosesnya nanti terjadi dengan seindah-indahnya. Nah, lalu Kang Abu sekarang santai, ya, tumak nina, berat badannya dilepas ke kursi. Ya. Nah, ini kan sambil duduk ya. Kalau Hmm. sambil berdiri juga bisa. Nah, bukan cuma berat tubuh yang di luar, tapi yang di dalam-dalam semua dilepas semua sampai benar-benar santai. Ya, yang santainya seperti menikmati musik yang santai. Nah, ya. Nah, coba ya sekarang ya dengan sikap yang santai gini senyumnya lebih santai lagi, jangan tegang. Ya, lebih santai lagi. Nah, bagus. Nah, gitu. Tadi rada tegang nih. Hmm. Ya, nggak boleh tegang ya. Nah, sekarang ya coba tangannya diangkat, menyentuh hati seperti orang sedang sholat gitu ya. Boleh satu tangan atau dua tangan. Ya. Nah, tetap sadar ya apa yang sedang terjadi saat ini. Berkat Allah itu sedang menunggu kita di atas kepala yang Hmm. mau masuk ke dalam hati, tapi kita harus menyadari dulu. Nah, sekarang ya, itu D pertama. D kedua, nah Kang Abu, prosesnya ini harus dinikmati. Ya, nanti membaca bacaannya ya,
dengan dinikmati betul prosesnya. Sambil membaca, tapi hatinya menikmati proses yang sedang terjadi ini di hati kita. Nah, menikmati itu pakai hati ya, yang semakin lepas, semakin berserah. Ya, bagus. Nah, ini kan hati kita sedang dibuka ya. Nah, kita nikmati aja prosesnya. Rasakan hatinya itu menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin dipenuhi oleh keindahan. Semua itu berasal dari berkat Allah. Dia menikmati, dikasihi, disayangi oleh Allah. Nah, ya, nah, sikap D yang ketiga tuh, proses ini harus dibiarkan. Caranya gimana? Caranya adalah berkat Allah bantu kita untuk menghentikan semua yang masih kita lakukan, untuk tidak mengapa-ngapa, karena kita nggak bisa mengapa-ngapakan hati kita. Jadi kita tidak berusaha, tidak mengatur, sikapnya pasrah aja berserah. Nah, bagus. Segala apapun yang Allah anugerahkan itu diterima aja dan dibiarkan. Jangan sampai ada sikap yang menolak atau menahan sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau misalnya bahunya agak tegang atau otaknya masih tegang, lepas semua. Nah, ini deh yang keempat ya, lepas. Masih tegang lagi di lehernya, lepas lagi. Nah, di hatinya tuh kadang-kadang lagi dibuka itu tuh ada rasa tegang ya, sakit, menekan, lepas aja. Lepas lagi. Nah, terus semua sampai benar-benar lepas semua. Nggak boleh ada yang menahan. Nah, rasakannya begitu kita sikapnya dilepas ya, hatinya makin dilepas gitu tuh, makin rasa ringan gitu, makin terasa tenang gitu, makin terasa damai. Nah, ya, nah ini kita nggak usah ngapa-ngapain, pembersihan itu sedang terjadi, tapi nggak boleh menahan, harus dilepas. Ya, lepas lagi. Nah, lebih seutuhnya lepas. Ah, iya lagi. Nah, nanti ya kita belum sampai ke sana, tapi nanti kalau dibacakan ayat-ayat surat Al-Fatihah itu, satu ayat dibacakan, sikap kita harus dilepas. Nah, gitu. Nah, sikapnya harus seperti itu. Nah, sekarang terakhir, pasti Allah sedang membersihkan hati saya. Pasti Allah saat ini sedang membuka hati saya. Pasti Allah saat ini sedang mengarahkan hati saya kepadanya, menghubungkannya untuk dan kepada Allah. Nah, atas semua yang sedang terjadi itu, biarkan hatinya ya, jangan otaknya ya. Hatinya tanpa suara, tanpa kata-kata, biarkan hatinya yang bersyukur kepada Allah. Nah, sambil nanti dibacakan surat Al-Fatihah per ayatnya. Oke. Nah, ini sikapnya udah 5D kan?
Nah, sekarang coba ya, saya bacakan surat Al-Fatihah, ya. Kang Abu sikapnya 5D itu, ya. Hmm. Pertama, menerima disadari, ya. Kemudian eh, dibiarkan, dilepas, dinikmati, disyukuri, ya. Nah, supaya saya baca ya. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam wama ana minal musyrikin. Berkat Allah bantu saya untuk menghadapkan seluruh wajah saya di hati saya hanya untuk menghadap, mengarah kepada wajah Allah untuk seluruh badan fisik, non fisik saya dengan sikap yang benar, dengan melepas segala-galanya, sikap yang hanif. Dan saya dijauhkan dari sifat sikap yang berpaling dari wajah Allah. Nah, sadari itu ya, wajah hatinya yang kemarin kita bahas yang dimensinya banyak itu, membiarkan, sambil dinikmati ya, dibiarkan ya, itu untuk dihentikan semua yang mengarah selain kepada Allah gitu, untuk kemudian berkat Allah bantu untuk hanya diarahkan ke satu arah aja, mengarah, menghadap kepada wajah Allah. Nah, ini pakai rasa ya. Nah, pertanyaannya, apakah hati kita masih mengarah kepada wajah yang lain? Nah, biarkan berkat Allah yang bantu. Kita tetap 5D aja. Nah, kerasa sekarang hatinya lebih terjadi gitu loh. Jadi hatinya nggak yang sibuk lagi, hanya mengarah kepada Allah gitu. Nah, ini namanya dibiarkan ini terjadi. Hmm. Jangan melakukan apa-apa. Nah, ya. Nah, kalau masih hatinya masih sibuk ya, biarkan berkat Allah yang bantu mengarahkan lagi, memalingkan lagi dari segala-galanya untuk mengarahnya kepada Allah. Nah, dan seterusnya nanti kita bacakan satu persatu, tapi nanti mungkin di episode selanjutnya. Sekarang satu ayat aja di awal tentang iftitah ini. Sekarang saya mau tanya ke Kang Abu, sambil dirasakan di hatinya kan, Hmm. ayat ini yang kita dibacakan ini terjadi nggak sekarang? Kalau santai begini, kalau khusyuk begini. Sangat, Mas. Nah, hati kita jadi nggak sibuk kan, hanya mengarah kepada Allah kan. Mm-mm. Ini tentang rasa gitu. Sampai dibiarkan terus, benar-benar hanya mengarah kepada Allah. Nah, diterima semua anugerahnya dengan seindah-indahnya. Nah, dinikmati prosesnya. Nah, seperti menikmati musik yang santai. Nah, terakhir jangan lupa ya, biarkan hatinya aja, otaknya nggak usah ikut. Disyukuri ini semua. Bahwa hati kita yang tadinya sibuk, mengarah ke banyak hal tuh, oleh berkat Allah sekarang sudah mulai diarahkan hanya mengarah kepada Allah. Hmm. Nah, makin bersyukur, makin indah nggak hatinya? Makin enak, Hmm. nah, makin tenang. Nah, gitu. Baru kita bisa ngerasa, oh iya, ini namanya sadar. Ini namanya nggak mabuk. Karena apa yang sedang terjadi di hati kita itu kita sadari benar-benar tanpa usaha. Nah,
Sekarang tangannya boleh digerak-gerakkan lagi, perlahan-lahan. Tangannya boleh dibuka. Kerasa Oke. bedanya Kang Abu? Nah, kalau kalau gini sih Mas kan ya kadang ya apa namanya ada kata-kata males sholat gitu misalkan Mas Sony. Kalau tahu rasanya gini sih kayaknya pengen gini terus sih Mas Sony. pengen pengen aduh itu baru iftitah aja udah benar-benar gimana ya? Tadi saya ngerasain lepas terus gimana ya? Ringan terus ya itu deh, itu sih Mas yang aku rasain, Mas. Iya, memang rasanya harus ada lepas, ringan. Nah, baru kita bisa rasa, waduh, ada berkat yang mengalir, enak ke dalam hati, Mm-mm. tenang, damai gitu, Mm. penuh dengan keindahan. Wah, betul, betul Mas Itu Sony. namanya juga pertemuan dengan Allah itu. Iya, Kita tapi lepas. di awal agak-agak gimana dulu tuh di awal tuh wah loncat loncat loncat. Nah betul tadi kata Mas Sony kenapa perlu proses karena gimana? Aku kebayangnya gini Mas Sony kan ada orang sholat tuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gitu ya. Udah gerakannya cepat terus gimana mau tumaknina sementara ini sih yang aku rasain ya barusan begitu Mas Sony membimbing mau masuk ke level kebukanya aja kan perlu waktu gitu Mas Sony. Gitu ya kira-kira Ya, apa? perlu Gimana waktu. tuh? Hmm. Perlu waktu, betul. Jadi Betul, nggak oke, bisa oke. ujuk-ujuk langsung gitu. Hmm. Jadi perlu waktu Uh, dan itu kan perlu proses gitu. mhm, mhm, Karena kan sikap hati kita itu yang belum sepasrah-pasrahnya gitu kan. Jadi perlu mhm, proses. Jadi yang tadi itu 5D itu ya mesti dialami. mmm, Alami ya, dinikmati ya. Aduh, dibiarkan sadar. Oh iya nih, Allah lagi buka hati saya gitu. Wah, Allah baik banget ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hati saya sedang dibuka gitu. Nah, udah, biarlah kehendak Allah terjadi dengan seindah-indahnya. oke. Dan Nikmati. ini teman-teman yang nonton juga bisa bisa mengikuti yang tadi diulang, untuk latihan diulang, bisa kan Mas Soni kan? Bisa, bisa, bisa Iya ya. banget. Oke, oke. Dan kalau bisa nanti kita bikin satu episode khusus buat prakteknya dulu gitu. Jadi kalau ini Oke, kan banyak pembahasannya, satu episode oke, tuh prakteknya aja gitu. Tapi nanti oke. ya mungkin setelah kita bahas semua supaya Mmm, supaya komplit gitu. oke, oke, oke. Ini sih luar biasa nih 5D bener tadi kata Mas Sony kalau diomongin susah ya. Gimana cara dibiarkan tuh baru ngerti, bukan baru ngerti lagi deh. Sih maksudnya sebenarnya baru bisa dirasain bahwa oh tadi begitu dilepaskan, dibiarkan, tadi begitu Mas Sony membimbing. Oh udah deh itu benar-benar tenang, indah gitu ya. Ada happy sih Mas Sony juga ada happy-nya juga Happy, dan betul, jadi happy. gimana ya? Ya, ada sesuatu yang nge-boosting untuk jadi susah untuk diungkapkan ya, tetapi, eee, rindu misalkan ada rasa rindunya juga, ada rasa harunya juga, ada rasa pokoknya something beautiful gitulah Mas Sony kalau mau diomongin beautiful, gitu sih kira-kira Mas Sony. Kalau udah bisa sampai ke rindu itu bagus sekali. Mmm, Rindu mhm, kepada Allah ya. Itu wah itu bagus sekali berarti hatinya benar-benar lepas karena kerinduan itu kan udah tertanam dalam banget di hati kita, mhm, ketutup dengan banyak tutupan. Jadi begitu itu dibuka dikit, rindunya keluar, wah itu lebih indah lagi, iya bagus sih. sekali kalau bisa sampai seperti itu. Oke, dan teman-teman Tapi kayaknya harus cobain tuh. penyakitnya Kang Abu ya, kalau Iya, kita iya. udah rasa sholat enak, lalu ada kerinduan yang enak, rasanya itu, habis itu besok sholat kita pengen begitu lagi. Oh, oh. Oh, gue Nah, pengen berarti sholat nggak seperti kayak setiap kemarin. nggak setiap ya maksudnya misalnya sholat gitu ya, ada yang kadang merasakan, ada nggak sama, nggak ada standar lah gitu Mas Andi kalau kita mau ngomongin gitu. Apakah Nggak gitu? ada standarnya, tapi jangan ada mau-maunya. Jadi kalau kita Hmm, pengen, wah pengen lebih
indah daripada sholat yang kemarin. Nah, kemauan itu buat kita jadi nggak membiarkan. Oke, oke, Jadi oke. nggak terjadi justru gitu. Oke, 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 Nah, oke. jadi ya udah kita pasrah aja, berserah kepada Allah itu. Ya biarkan Allah kan tahu semua. Saya udah pasrah berserah. Saya nggak pengen mau khusyuk, mau lebih bagus, mau apa ya. Udahlah kita pasrah aja gitu. Nah itu Oke. maksudnya itu juga bagian dari khusyuk gitu. Oke, Ya. oke. Mantap, mantap Mas Sony. Terima kasih banyak. Tadi udah bisa mengalami. Teman-teman juga mudah-mudahan bisa mengikuti tadi ya. Jadi apa yang dirasakan juga, wah harus dicobain deh. Kalau sekarang nonton belum nyobain, diulang lagi, diputar lagi, cobain deh. Di situ tuh akan ngerti bahwa khusyuk tuh itu tuh, gitulah kira-kira. Itu betul. Itu. susah ngasih ngejelasin ya khusyuk tuh ya yang barusan gitu. Barusan begitu nyobain. Nah itu namanya khusyuk gitu. Iya. Oke, Mas Itu Sony. titik-titik itu Oh, gitu. khusus tuh titik-titik aja gitu ya. Ya, dicoba Ya, deh rasanya. teman-teman skip balik, putar balik sedikit tadi ke menit ke berapa tuh tadi gitu ya. Dicobain, didengerin Mas Sony tadi bimbing, dengerin, dicobain deh di situ itu disitulah kita akan bisa merasakan khusyuk gitu. So, Mas Yes. Sony 5D keren banget, disadari, dinikmati, dibiarkan, dilepaskan, disyukuri. Yang paling penting juga adalah bagaimana tadi prosesnya gitu dan bagaimana pengulangannya, bahwa khusyuk adalah tidak mabuk. Mabuk itu bukan masalah mabuk minuman, bukan masalah mabuk apa-apa, tetapi itu tadi kehilangan atau tidak menyadari apakah ya apa yang dilakukan, apa yang sedang dirasakan, dan itu adalah kesadaran poin pentingnya. Nah, so kesimpulan Mas Ani, apa tuh khusyuk tuh, kesimpulan dari episode ini, final statement dari episode ini kira-kira gimana? Jadi gini, saya dulu ya, dulu kalau sholat itu yang dipakai adalah kesadaran fisik dan otak, nggak Hmm. pakai hati gitu. Nah, Hmm. padahal sholat itu dengan kondisi seperti itu tuh hanya pikiran dan badannya aja yang sholat, hatinya nggak kemana-mana, nggak menghadap. Hmm. Nah, seharusnya sholat itu paling nggak pakai hati lah gitu. Jadi nanti kalau udah sampai kesadaran lebih tinggi semuanya dipakai. Tapi sekarang pakai hati aja dulu. Makanya di episode pertama kita bahas level kesadaran, naik deh ke Iya. hati gitu. Paling nggak Hmm. naik pakai hati. Nah dengan hati itu harus khusyuk, artinya harus sadar apa yang sedang terjadi. Maksudnya bukan tahu atau paham, karena tahu paham ada di otak. Nah, kehendak Allah tuh apa sih gitu loh. Hmm. Dengan saya sholat sentuh hati, senyum, lalu tumak nina, santai, itu apa sih yang dikehendaki Allah? Apa yang hendak dilakukan atas hati diri kita? Hmm. Apa yang membuat hubungan kita nggak bagus sama Allah itu, kotoran-kotoran itu yang banyak, kita nggak tahu apa itu, yang pasti Allah mau bersihin gitu kan. Nah makanya sholat selalu hakikatnya ya, sholat dan zakat, betul nggak? Hmm. Jadi kan Iya. sholat dan zakat. Zakat itu artinya bukan bayar zakat fitrah hakikatnya, tapi pembersihan. Iya, 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 iya. Pembersihan. Jadi kalau sholatnya benar, pasti terjadi zakat itu. Hmm. Makanya kata Nabi Isa kan, Allah memerintahkan aku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Iya, 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 Ya iya, terus iya. menerus gitu. Nah itulah. Jadi kalau misalnya kita terjadi khusyuk itu terjadi tadi ya, pertama disadari apa yang sedang terjadi, kehendak Allah apa, saya harus bagaimana, Hmm. lalu kemudian dinikmati prosesnya seperti menikmati musik santai, enak, nah nggak buru-buru gitu ya, kemudian dibiarkan Allah lah yang sedang melakukan apapun yang sedang dilakukan, saya nggak usah ikut-ikut gitu kira-kira. Hmm. Nah kemudian dilepas, nah kalau masih tegang lagi di sini lepas lagi, tegang lagi dilepas lagi ya. Nah, biarkan berkat Allah bantu kita lepas semua sampai benar-benar aduh badannya tuh kayak kayak nggak ada tulangnya gitu, nggak ada Iya, badan. iya. Iya, Lepas benar. ringan gitu. Hmm. Nah, baru terakhir disyukuri, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik banget sama saya nih, Maha baik. Nah, itu berarti hatinya udah mulai ikut sholat tuh. Nah, itu mulai khusyuk tuh, mulai khusyuk itu mulai mulai terjadi proses itu. Oke. Nah, itu artinya ya itulah pertemuan dengan Tuhan. Tapi Hmm. sekarang di level sama melalui berkatnya dulu gitu. Nah, nanti Oke. malam-malam lebih dalam lagi. Jadi berkat Tuhan tuh dapat kita rasakan gitu di hati Hmm. kita Oke. gitu. Nah, itu sholatnya akan
kualitasnya menjadi lebih baik. Oke. Oke, yang aku capture di final statement ini adalah hatinya ikut sholat gitu Mas Sony ya. Yang sementara mungkin Iya. raganya yang sholat, tetapi hatinya ikut sholat. So, thank you Mas Sony atas penjelasan khusyuknya di episode kelima ini. Ini apa ya? Wah, ini sih eh, udah changing paradigm, udah pasti merubah paradigma, tetapi juga membawa kita untuk menuju kepada kalau kita mau berbicara kenikmatan beribadah, kenikmatan sholat bisa kita rasakan ketika poinnya adalah khusyuk, dan khusyuk itu bukan masalah serius, bukan masalah apa ya, bukan force gitu ya harus, tetapi santai ya berhubungan dengan tumak nina itu adalah sungguh-sungguh santai bahwa ya kehusyuan itu adalah pusat kesadaran atau puncak kesadaran kita yang didasari oleh 5D tadi. So, thank you Nah, Mas Sony. Ada satu yang mau lagi Kak, ditambahkan? Silakan, silakan. jadi di episode sebelumnya tuh kita udah bahas tentang tilawah kan. Ya, tilawah, Tilawah betul. itu artinya bukan membaca tapi dibacakan. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lagi sholat sendirian, kan kita tuh ya membaca dengan perlahan-lahan, tapi sebenarnya bacaan ini dibacakan. Jadi jangan berusaha membaca sehingga kita proses yang 5D khusyuk itu justru nggak terjadi gitu. Oke. Nah, jadi bacalah pelan-pelan sambil dibacakan. Jadi Tuhan yang bacain di hati kita. Jadi yang penting tuh apa yang terjadi di hati gitu. Iya, iya benar. Jadi misalnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hatinya tuh dibacain di hati. Nah, 5D itu terjadi lagi. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita sedang jadi makmum tuh, kita dengerin aja imamnya baca kan. Iya, iya, iya. Nah, hatinya merasakan, aduh, nikmat, dinikmati gitu. Jadi jangan sholat itu sibuk membaca bacaan. Itu Oke. khusyuk deh kalau begitu. Oke. Coba aja kita sibuk baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, cepat lagi ya. Nah, gimana mau menikmati, dinikmati, dibiarkan, dilepas, itu kan nggak mungkin terjadi. Oke. Ya, ini satu kesatuan gitu. Itu kira-kira Kang Abu. Biarlah Allah membacakannya di hati kita, kita santai aja gitu. Oke. 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 Terima kasih sekali lagi Mas Sony. Ya, Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk siapapun penonton Inner Heart Talk ini. Seru ya. Jadi wah, kita lebih lebih mendalami lagi poin-poin yang lebih kepada esensi hakikat. Sekali lagi aku itu yang tertanam banget. Sholat sholat itu bukan hanya fisik tetapi hatinya juga diajak sholat gitu. Dan begitu tadi hati diajak sholat, ya khusyuk itu tuh yang tadi gitu. Disarankan boleh diputar lagi balik bahwa ikutin apa tadi yang disampaikan Mas Sony, yang di guide sama Mas Sony, ikutin, duduk santai, ikutin aja, dan kita akan benar-benar mengerti apa itu khusyuk. Karena ngomongin khusyuk nggak mungkin tanpa mengalami dan merasakan. So, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you Mas Sony. Terima kasih. Oke, semua.